Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirius Rahari. Saya akan menjelaskan seputar konsep dan klasifikasi biaya. Konsep biaya dalam akuntansi dikenal konsep biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Untuk berbagai keperluan, biaya dapat dikelompokkan menurut berbagai karakteristik. Untuk penyajian laporan keuangan bagi kepentingan pihak eksternal, biaya dibagi menurut fungsi-fungsi organisasi, sehingga terdapat kelompok beban pokok penjualan, biaya penjualan, beban administrasi, dan umum. Informasi biaya sangat penting dalam penetapan harga, efisiensi penggunaan sumber daya, dan bahkan evaluasi. Jumlah biaya juga diperlukan untuk memantau dukungan sebagai fungsi dalam bisnis, termasuk operasi, personalia, pemasaran, dan departemen akuntansi yang memenuhi kebutuhan manajemen. Biaya-biaya dapat pula dikelompokkan sebagai biaya periodik dan harga produk. Untuk mengetahui reaksi biaya terhadap perubahan volume aktivitas, biaya dikelompokkan menurut perilakunya. Yang pertama itu biaya dalam laporan laba rugi konvensional. Dalam pelaporan laba rugi untuk kepentingan publik, biaya dapat dikelompokkan menurut bagian organisasi, di mana biaya itu terjadi dalam pengelompokan. Dikenal sebagai karakteristik. Yang pertama itu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pabrik atau produksi. Kelompok biaya ini digunakan untuk menunjukkan atau menyajikan nilai perolehan termasuk biaya produksi barang atau jasa yang sudah laku terjual. Dalam perusahaan industri manufaktur, komponennya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua itu biaya penjualan, departemen pemasaran. Biaya ini digunakan untuk menunjukkan pengorbanan manfaat ekonomis yang dimaksud untuk memperkuat produk, mendapatkan penjualan atau pendapatan sampai dengan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga itu biaya administrasi dan umum kantor, SDM, keuangan, top manajemen. Biaya ini digunakan untuk menyajikan pengorbanan manfaat ekonomis yang dilakukan atau terjadi dalam perusahaan untuk menjalankan aktivitas organisasi selain untuk produksi dan pemasaran. Biaya ini berhubungan dengan aktivitas untuk mempertahankan keuntungan keberadaan organisasi. Selanjutnya itu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan meliputi pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Konsep biaya ini sering digunakan dalam konteks mempertemukan biaya dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran. Sedangkan pengeluaran modal meliputi pengeluaran perusahaan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang berumur lebih lama seperti aktivitas tetap. Selanjutnya itu ada biaya pabrik dan non-pabrik. Biaya pabrik dibagi atas menjadi 3, yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan langsung itu terdiri dari bahan baku yang menjadi bagian yang integral dari produk jadi dan dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Biaya tenaga kerja langsung itu terdiri dari biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk tertentu. Sedangkan biaya overhead pabrik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Adapun biaya non pabrik meliputi biaya yang terjadi dalam perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung dengan departemen produksi. Biaya ini dibedakan dalam kelompok biaya-biaya pemasaran atau penjualan dan biaya-biaya administrasi. Biaya periodik dan harga pokok produk. Biaya-biaya periodik dilihat dari saat pembebanannya terhadap pendapatan atau pengakuan sebagai beban. Biaya dapat dikelompokkan sebagai harga produk dan biaya periodik. Biaya periodik terdiri dari biaya yang secara langsung dibebaskan pada laporan laba rugi sebagai beban dalam periode terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini yaitu biaya pemasaran atau penjualan.
dan biaya-biaya administrasi dan umum. Dalam penyajian laporan laba rugi dengan pendekatan full costing, semua tetap diperlukan sebagai biaya periodik. Harga pokok meliputi semua biaya yang terjadi dalam pembelian atau pembuatan produk. Dalam pendekatan full costing, harga pokok produk akan sama jumlah dan komponennya dengan biaya pabrik, termasuk dalam kelompok ini yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Klasifikasi biaya, peramalan perilaku biaya. Biaya tetap yaitu biaya konstan secara total sekalipun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam suatu kisaran relevan tertentu. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Biaya ini disebut variabel karena jumlahnya akan berubah secara proporsional jika terjadi perubahan volume aktivitas. Biaya semi variabel yaitu biaya yang berubah secara tidak proporsional dengan perubahan volume aktivitas. Biaya ini dikenal biaya campuran atau semi variabel karena di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya variabel sekaligus biaya tetap. Klasifikasi untuk pembebanan biaya terhadap objek yang dibiayai. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung suatu biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri hubungannya antara input dengan outputnya. Sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri hubungannya dengan objek yang dibiayai. Klasifikasi biaya pengambilan keputusan taktik. Biaya diferensial, selisih atau perbedaan biaya antara dua alternatif. Biaya kesempatan itu potensi keuntungan atau penghematan biaya yang hilang karena suatu alternatif dipilih dari alternatif yang lain. Adapun juga biaya tambahannya yaitu biaya yang akan terjadi karena adanya proses lebih lanjut atau kegiatan tambahan. Itu pun yang bisa saya jelaskan tentang konsep dan klasifikasi biaya. Assalamualaikum.